Kalau terhadap panjang, perubahannya adalah V. Nih. Jadi perubahannya adalah V. Jelas ya? Nah, perubahan inilah mengakibatkan suatu torsi. Nah, kembali lagi. Kita tahu bahwa akan mengalami suatu tegangan. Tegangan puntir atau geser. Sama seperti minggu lalu. Atau bukan minggu lalu ya. Udah lama banget ya tegangan geser. Minggu ke-10. Nah, sama jadi tegangan geser. Kalau selama ini kita berasumsi tegangan geser itu adalah F per A. Betul, A-nya A yang ini. F-nya adalah F ini. Nah, dengan adanya ini, maka ini akan terjadi suatu puntiran. Jadi logikanya F yang ini kita ganti dengan torsi. Nih, biasanya kalau ini langsung disebut notasinya tegangan geser langsung, ini biasanya ditambah dikit. Nah, puntir. Nah, yang ini ada torsi. Tapi dia bukan A, tapi yaitu inersia polar. Nah, terhadap J ini adalah komponen radius. Karena kita tahu torsi adalah F per A. Maaf, torsi itu F per A. Sorry. F R. Nah, jadi yang ini kita ganti torsi, F-nya berarti per R. Nah, berarti sini ada R-nya. Per R, kita pindahkan ke atas, maka R-nya ini hilang. Itu filosofis awalnya. Baik, kita lanjut seperti gambar yang ini. Jika poros dipuntir, yang saya bilang, ini terhadap posisi panjang, yang ini berubah posisi penampang. Jadi ini L, ini posisi A. Maka terjadi suatu gaya geser terbesar pada permukaan diameter terluar. Kenapa tegangan geser ini terbesar pada luar? Ya karena F kali R, R-nya ini R yang terluar atau radius terluar. Karena kondisi seperti ini aja kita lihat. Ini F. Ini torsinya R. Torsi yang ini kecil karena R-nya ini. Torsi sini kecil karena R-nya ini. Di sumbu, ada nggak torsi? Pertanyaan saya. Ayo, logikanya masuk nggak kalian pagi ini? Di sumbu ada terjadi torsi nggak? Ayo, 3J. Baik, saya 3J. Ini 3J berlian. Ada berlian? Nggak ada berlian. Berlian Dwi Ashari. Oke, nggak ada. Lanjut ke Alita Sahrani. Nah, komponen lagi. Ada nggak? Kenapa? Itu 3E, Pak. Maaf, itu 3E. Kenapa? Ulangin, Nabila. Kenapa? Itu 3E, Pak. Yang Bapak sebutin 3E. Oh, 3E itu ya? Oh, sorry. Maaf. 3J ya? Oh, untung, makasih. Oke, yang... Oh, Iin Mustafa. Maaf, ya, ada Iin. Kenapa Iin di tengah-tengah nggak ada torsi? Sumbu poros. R-nya 0, Pak. Iya, mantap. Ya, betul, mantap. Betul. Itu.
Kalau tinju itu sudah ngehook banget, ngejab aja. Oke. Itu poin paling tepat. Karena 0, makanya situ. Yang terbesar adalah radius terluar. Oke, kita lanjut. Nah, jadi udah ngerti ya, terluar. Nah, kita ambil komponen terkecil. Jadi, regangan geser adalah deformasi per unit. Nah, ini secara matematisnya ya seperti ini. Secara matematisnya regangannya seperti ini. Matematisnya adalah terhadap apa juring apa yang busur apa ini aksen ke aksen dengan panjang ini adalah tangan. Karena tangannya sangat kecil, tangannya sangat kecil, sudutnya sangat kecil, jadi tangannya diasumsi theta free aja. Ya, panjang busur ya, sorry. Jadi ini adalah panjang busur. Nah, ini kita ganti sebagai ini, maka ini dapat ini. Nah, kita tahu perubahan bentuk deformasi adalah tegangan geser dibagi modulus elastisitas. Selama ini kita modulus elastisitas ada G, ya boleh. Yang penting modulus elastisitas, mau G, mau C, silakan. Nah, dengan harga ini kita masukkan ke atas V ini, maka persamaannya sederhananya adalah ini. Ini bermain substitusi aja. Nah, dari hasil substitusi kita tahu nih, ini lagi kembali lagi siapa tadi? Ini Mustafa. Tegangan geser maksimum. Nih, kita anggap tegangan geser sini. Ini tegangan geser maksimum berbanding radius yang terbesar nih, dengan komponen yang terkecil dengan radius terkecil. Nih, kira-kira ini. Ini Q, ini R. Jadi, antara top S ini terhadap R sebanding dengan Q terhadap radius yang kecilnya. Nah, sekarang kita lihat kembali lagi dengan rumus ini. Nih. Kekuatan poros bejal nih, untuk komponen yang kecil ini luasnya adalah dA, yaitu keliling kali tebal. Kelilingnya berapa? 2pi. Radiusnya berapa? E. Tebalnya berapa? DE. Maka inilah adalah dA-nya. Nah, ini kita masukkan tadi ke yang TS per R, TX atau QX per X, yang tadi ada Q, R kecil, ini kita nggak pakai, kita memakai yang ini, maka besar TX-nya adalah tau S kali X, iya, tarik ke sini per R. Nih. Maka ini rumusnya. Nah, kembali lagi. Gaya puntir adalah tegangan kali luas. Nih, tegangan atau tegangan F per A. Nih. F-nya mah kita gantikan sebagai Fx. Dengan memasukkan harga A-nya berapa? dA. Dengan memasukkan tau X adalah ini jadi tau X, maka ini adalah elemen gaya gesernya. Kalau ini
FTX, maka Fx kali jarak X. Ini torsi X-nya. Jadi gaya puntir adalah ini. Sorry. Torsi. Torsi adalah X-nya adalah ini. Nah, dengan ada torsi, kita masukkan Fx-nya adalah ini. Fx-nya ini dikali X ini adalah ini. Jadi Fx kali X adalah ini. Berarti ini adalah pangkat, akhirnya pangkat 2pi tau S X pangkat 3 dx per L. Inilah untuk komponennya. Nah, torsi maksimum nih, radius terluar. Berarti dari 0 sampai radius terluar R. Kita integralkanlah komponen ini dari pusat sumbu, ini pusat sumbu lah. Saya singkat sumbu. Radius terluar. Maka didapatlah tegak torsinya adalah ini. Disederhanakan, maka ini. Maka tegangan geser maksimum, ini. Tinggal kita kasih. Ini ke sana, T. Udah ya. T 16. Tuh. Per pi D pangkat 3. Inilah tegangan geser terjadi pada poros. Jadi, tau S adalah 16T dibagi pi D pangkat 3. Udah. Nih, ini contoh soal. Tinggal masukin aja. Torsinya ada. Torsinya ada, bahannya ada, diameter tinggal dicari. Dapat diameternya D. Dapat D-nya. Nih. Nah, ini kalau untuk poros berlubang, nah ini poros berlubang. Dimulai dengan cara yang sama, dimulai dari diameter kecil ke diameter luar dengan cara yang sama. Penyelesaian dengan cara yang sama, masukkan aja harganya untuk integral ini diameter radius dalam ini radius terluar. Nah, secara maaf ini salah nih. Ya, maaf salah ketik. Dengan harga seperti ini, dengan cara yang sama, didapatlah torsinya adalah ini. Nah, yang ini tadi ini. Tuh. Ini nanti kita lihat 14B-nya dari mana dapat ini. Ini di materi
materi 14A. 14A materi ada ini. Nah, kita masukkan harga ini seperti ini. Ya, sama aja. Ya, bermain substitusi aja. Nih, bermain substitusi ini. Ini untuk mencari sudut terhadap panjang. Ini contoh. Dengan cara yang rumus yang ada, poros berlubang, diameter ini. Torsi didapat ini untuk ini. Modulus C-nya udah. Ini dalam radian. Ini L-nya. Nah, ini yang dari mana ini adalah inersia polar untuk anulus atau berlubang. Didapat harga ini, J-nya. Maka J-nya didapat ini. Masukkan J-nya ini dengan harga sudutnya sudah ada, maka torsinya bisa dihitung. Nih torsinya sudah hitung. Jadi seperti itu. Jadi ini untuk poros berlubang. Jadi sama aja. Oh, udah. Nah, karena yang di atas ini hasil daripada apa ya? Maaf, bukan sebagai translate, bukan terjemahan, tapi hasil dari buku aslinya saya rangkum aja. Jadi mohon maaf, mungkin ide bahasa yang kurang bagus. Ini yang aslinya. Tuh, ya, kalian udah ngerti banget nih. Nih. Jadi torsi itu ini nih. Nih. Yang ini terhadap penampang. Nah, penampang. Yang ini terhadap panjang. Jadi panjangnya seperti itu. Atau L. Kalau ini penampang A-nya. Jadi tegangan geser ya sama ini. Ini tegangan geser. Jadi untuk solid, kejal maupun hulu atau berongga, momen torsi dengan torsi tegangan geser dengan jarak rho dari sumbu pusat. Nah, maaf, saya bahasa Inggrisnya seperti itu aja. Di mana J adalah momen inersia dari potongan dengan radius luar R. Maka ini disebut dengan momen inersia. Biasanya pakai nama polar. Maka didapat harganya seperti ini. Ini saya nggak bagus, mungkin kalian lebih bagus bahasa Inggrisnya. Untuk poros berlubang atau silinder, yang ini inersianya, maka tegangannya adalah ini. Untuk sudut puntir dengan sudut batang dengan panjang L, maka puntirannya adalah dalam bentuk radian. T adalah torsi dalam Newton meter. L adalah panjang dalam mili. G, nah tadi ada G, ada C sama. Kayak tadi C ya, ini G bisa. Sama. Adalah modulus dalam
Pascal, Mega. Nih, ini momen polar dalam milimeter pangkat 4, D besar dan D kecil, diameter luar dan diameter dalam satuan mili. Nah, power, kalau ada power HP atau watt, ini bisa dibuat torsi, di mana torsi adalah power per omega. Omega ini adalah komponennya adalah RPM. Jadi ini kecepatan sudut, velocity ini radian per second. Ini momen torsi, twist, ini power, bisa HP, bisa watt. Nanti konversikan aja. Watt pakai apa, HP pakai apa Newton itu. Oke. Itulah kira-kira untuk yang minggu lalu. Ya, nanti kita lanjut aja nih contoh latihan soalnya. Oke, kita lanjut ke minggu ini. Nih. Jadi kalau tadi ada poros, kali ini poros, kalian torsi, ini mengalami tegangan buntir. Kalau ini ada poros, diberi beban, kok nggak bisa nulis? Kok bisa? Kok bisa gini? Kalau ada poros, kita beri beban, maka di sini ada bukan torsi, tapi ada momen bengkok. Nah, momen bengkok ini, MB, akan mengalami tegangan bengkok. Yang ini yang kita hitung. Jadi tegangan lengkung atau tegangan bengkok. Jadi suatu batang ditumpu, kedua ujungnya akan mengalami beban. Jadi ini kalau yang ini. Jadi kalau ini akan lengkung seperti ini dia. Nih kayak lengkungnya seperti ini. Tapi kalau ini kedua ujungnya ditumpu, diberi beban di tengah, akan mengakibatkan tegangan lengkung. Nah, kira-kira dia akan mengalami momen lengkung dan mengalami akibat momen lengkung, batang mengalami tegangan lengkung seperti gambar ini. Jadi ini kira-kira ini. Ini seperti ini. Nih batangnya. Yang ini sebesar dx, kita ambil seperti ini. Nih kayak gini. Jadi batangnya sepanjang dx itu melengkung seperti ini. Jadi akibat momen lengkung, batangnya mengalami perubahan bentuk. Ini adalah V, sudut kelengkungan. Jadi yang P ini menjadi P action,
Yang Q ini menjadi Q aksen. Yang A ini menjadi A aksen. Yang C jadi C aksen. Begitu juga yang B jadi B aksen. Yang D jadi D aksen. Yang nggak berubah apa? RS. RS ini sumbu. Berarti sumbu ini satu. Dia memanjang untuk ke atas memanjang. Ke atas memendek. Bawah memanjang. Berarti RS ini adalah sumbu netral. Adalah RS. Sama dengan RS aksen. Dia enggak ada perubahan bentuk baik memanjang maupun memendek. Nah, M adalah momen lengkung, momen bengkok, irisan batang. Theta sudut lengkung, R radius kurva lengkungan. Kita tinjau lapisan PQ. PQ dengan jarak sumbu Y pada sumbu netral. Pada lapisan PQ akan tertekan menjadi P aksen. Maka lapisannya adalah kuban panjang PQ awal dikurang PQ akhir. Maka akan terjadi suatu regangan. Panjang awalnya seperti ini, perubahan panjangnya PDL. Ini waktu kita belajar tegangan versus regangan. Nah, kayak ini lah dulu. Minggu ke-11 kalau nggak salah. Oke, lanjut. Nah, dengan harga ini, yang ini adalah ini, yang ini panjang awal. Dari kurva geometris yang kurva seperti ini, ini yang ada V-nya, maka gambarnya seperti ini secara geometrisnya. Dari P aksen, Q aksen, per RS aksen, Q aksen adalah radius dikurang jarak irisan dibagi radius. Atau rumusnya seperti ini. Ini adalah Y, jarak irisan, ini radius lengkung yang gambar tadi. Maka didapat persamaannya ini adalah E. Nah, ini sumbu netral. Sama. Tidak terjadi perubahan bentuk. Perubahan panjang. Atau tidak deformasi. Nah, dari sini kita tahu tegangan adalah regangan dikali modulus elastisitas. Modulus elastisitas bisa E, bisa G, bisa C, sama semua. Ini kita pakai E. Maka didapat persamaan ini adalah Y per R, ini adalah E. Nah, sekarang kita ambil dari penampang. Misal ada penampang tadi yang kita potong ini seperti yang DX tadi, misal DX tadi kayak seperti ini gambarnya. Ini DX tadi. Yang ini PQ-nya. Nih. Ini PQ-nya. Ini sumbu netralnya. Nah, ini untuk
penampang netralnya. Nah, sekarang kita lihat untuk gambar yang PQ dengan jarak elemen terhadap luas di A seperti ini. Tegangan lapisan itu kali luas di A adalah ini. Maka persamaannya adalah ini. Untuk momen potongan. Jadi ini kali Y. Nah, ini adalah momen inersia. Momen inersia nanti kita lihat. Maka yang ini adalah I. Ini di materi 14A, materi 14A nanti. Momen inersia ini adalah di materi 14A. Nah, ini kita masukkan sebagai I. Nah, ini I, maka momen inersianya adalah ini. Maka tegangan, momen bengkok, momen inersia, kalau dibagi jarak, ini namanya modulus penampang Z. Jadi yang ini I per Y adalah Z, maka tegangan geser adalah M per Z. Nah, ini nanti kita lihat ini. Ini di materi 14A. Nanti kita lihat. Ini terima dulu. Nanti kita dari mana dapat ini, dari mana dapat ini, kita lihat di materi 14A. Nah, ini asli buku aslinya. Oke, kayak kita buku asli ini cuman sama aja dengan yang buku yang saya buat, tapi biar tahu kalau situ bisa translate ini sendiri ya cukup pakai materi bahasa Inggris, tapi kalau mau pakai bahasa Indonesia silakan. Tapi sekarang kita coba untuk materi momen inersia. Ini. Nih. Nah, kembali lagi. Kenapa momen inersia ini kita pelajari? Karena momen inersia ini mempengaruhi kekuatan terhadap penampang. Ntar saya ambil ilustrasinya gimana ya? Ntar saya coba aja. Untuk momen bengkok nih. Bentar ya. Oh ya, bentar.
Maaf, saya mencari material untuk simulasi. Baik, ini apa ini? Ayo. Penggaris besi, Pak. Ya, penggaris besi. Pertanyaan saya, apa itu momen? Karena ini untuk momen inersia nih tujuannya. Apa itu momen? Momen aja. Momen. Ya, gaya kali jarak kan. Nah, kalau ini panjangnya 10, 20, entar dulu. 30 cm. 30 cm. Diberi gaya kunci K. Berapa momen di tangan saya? Ini K, ini 30. Berapa momen di tangan saya? Ayo, In. Nabila. Kok 30 dikali K. Berapa? Ini K. 30 dikali K. Ini K Newton. Ini 30. Berapa momen di tangan saya ini? 30 dikali K. Betul. Bengkok nggak nih? Kelihatan kalian? Enggak kan? Enggak, Pak. Nah, pertanyaan saya. Ini berapa momen di sini? Tangan saya. Ini K, ini 30. Berapa Ya, momennya? 30 dikali K. Nah, kenapa ini bengkok? Yang ini enggak. Ya, inilah inersia penampang itu. Nih, yang ini. Tuh. Dengan beda posisi, beda juga inersia. Walaupun luasnya sama. Misal ini 1 mili, ini 3 cm, berarti 1 kali 30 mili luasnya. Yang ini luasnya sama. Nah, tapi membedakan ini adalah inersia momen atau momen inersia. Itu kita lanjut aja nanti. Inilah yang disebut materi yang ini. Jadi momen inersia nih. Udah ada kan? Ngerti? Itu tujuannya nanti. Tujuannya saya kalau
nggak ada simulasi kayaknya bingung nanti. Jadi momen inersia adalah kuadrat jarak momen terhadap acuan, kuadrat jarak Y ya, jarak bisa X bisa Y, acuan dikali luas, luasnya kita ambil dA komponen. Nah, kita lihat gambar ini. Untuk momen inersia terhadap inersia sumbu X, kita patokan X, katanya kuadrat jarak. Jaraknya adalah ini kan, kuadrat jarak kali penampangnya adalah dA. Inilah inersia komponen ini terhadap sumbu X. Begitu juga untuk Y. Y. Kuadrat jarak, maaf sebentar ya. Gerbang dulu sini. Oh iya boleh. Oke. Gerbang bengkel mana nih? Di mana rencana mau Mirna? Oh iya siap. Oke. Bentar. Ya apa? Ini.
Maaf ya, tunggu sebentar ya, ada ini kerjaan sebentar aja.